Hasil pertandingan 2-2 dengan Bahrain tempo hari itu tetap harus disikapi kalau menurut saya. Benar bahwa para pemain itu tetap harus menatap ke depan karena hari Selasa nanti timnas harus melawan tuan rumah Cina. Dan dari pertandingan tersebut setidaknya timnas Indonesia harus bisa membawa pulang poin penuh gitu. Harapannya Indonesia memenangkan pertandingan sehingga bisa membawa poin 3. Oleh karenanya, kita harus sepakat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kapten Timnas Indonesia, yaitu Jay Itzes, yang mengatakan bahwa walaupun Timnas Indonesia mendapatkan poin, tapi itu seperti sebuah kekalahan. Meskipun demikian, para pemain tetap harus fokus, tetap harus menatap laga berikutnya. Harus fokus, harus konsentrasi, dan tidak boleh terbayang hasil menyakitkan atau hasil mengecewakan di laga sebelumnya melawan timnas Bahrain. Meskipun demikian, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI sudah mengirim surat protes ke AFC soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf di laga timnas Indonesia versus Bahrain yang dinilai itu kontroversial. Pak Erick Thohir menyebut surat protes yang dilayangkan itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berani menyuarakan pendapat terkait ketidakadilan. Gitu ya, itu yang terjadi di atas lapangan. Saya setuju protes tetap harus dilayangkan meskipun tidak akan merubah hasil pertandingan. Itu bukan usaha yang sia-sia menurut saya, karena walau bagaimanapun protes yang dilayangkan ke AFC akan dianggap bahwa Indonesia bukan anak kemarin sore yang bisa dengan mudahnya atau dengan gampangnya dimanipulasi tanpa punya hak untuk mengajukan protes. Itulah sebabnya saya sepakat dengan tindakan PSSI bahwa meskipun keputusan tetap berada di tangan mereka, artinya AFC, tapi PSSI tetap harus mengajukan atau menunjukkan ketegasan pada ketidakadilan dalam dunia sepak bola. Protes sudah dilayangkan oleh PSSI pada hari Sabtu kemarin, tapi beberapa jam setelah Pak Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat protes ke AFC, tapi pihak AFC sendiri beberapa jam setelahnya menjelaskan bahwa mereka belum menerima surat protes dari PSSI tersebut. Sebagaimana dikutip dari New Straits Times di Malaysia, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor John, membenarkan konfederasi atau AFC belum menerima pengaduan resmi dari PSSI. Diketahui bahwa AFC memang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden AFC saat ini yang menjabat sejak tanggal 2 Mei 2013 adalah Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, berasal dari Bahrain. Sebelum menjadi orang nomor 1 di AFC, Sheikh Salman ini adalah Presiden Asosiasi Sepak Bola Bahrain pada tahun 2002 sampai 2013. Sedangkan Winsor adalah seorang administrator sepak bola dari Malaysia yang kemudian ditunjuk menjadi Sekjen AFC sejak tahun 2015. Winsor mengatakan bahwa AFC memerlukan PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu kinerja, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya. AFC memang sudah mendengar beberapa laporan, tapi menurut Winsor, pengaduan harus dilakukan secara mendetail. Meski demikian, Winsor menjanjikan bahwa laporan wasit, termasuk alasan penambahan menit bermain setelah additional time, itu akan ditinjau oleh AFC. Belum diketahui secara jelas apa tindakan selanjutnya yang akan diberikan kepada sang wasit jika sang wasit ditemukan telah melakukan pelanggaran. Apakah ada sanksi khusus kepada wasit tersebut, ataukah laga antara timnas Indonesia dengan Bahrain akan diulang? Sepertinya yang kedua ini agak mustahil begitu. Tetapi mudah-mudahan tetap ada solusi. Kalau kita lihat dari pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan AFC, itu ternyata memang berbunyi semua laporan akan ditinjau. Wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan di laga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu antara Bahrain dan Timnas Indonesia, memang telah membuat masyarakat Indonesia sangat kesal, sangat marah. Selama pertandingan berlangsung, wasit
Ahmed Alkaf ini kerap membuat keputusan-keputusan yang menuai kontroversi bahkan hingga memicu amarah warganet, netizen, seluruh masyarakat Indonesia. Kita semua dan netizen merasakan kekecewaan yang besar karena lagi-lagi timnas Indonesia harus dicurangi oleh wasit di Timur Tengah. Gejala kecurangan tersebut misalnya itu ditunjukkan atau terlihat dari wasit Ahmed yang sempat menolak untuk memberikan tendangan bebas kepada timnas Indonesia. Yang lebih parahnya lagi, dia memberikan tambahan waktu atau injury time sebanyak 6 menit. Akan tetapi pada pelaksanaannya, waktu yang diberikan itu lebih dari 6 menit. Bahkan pertandingan harus berjalan hingga 100 menit bahkan gitu ya. Dan wasit ini tidak kunjung meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Wasit berkepala pelontos ini baru membunyikan peluit pada menit 90 plus 9. Dan itu melewati batas bermain sampai akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan dengan skor 2-2 lewat gol dari Mohamed Marhun. Setelah kejadian kontroversial tersebut, masyarakat Indonesia, ya namanya netizen Indonesia gitu ya, langsung turun tangan dengan meninggalkan kritik dan komentar pedas kepada Ahmed Alkaf ini ya di media sosial. Beberapa jam setelah pertandingan, Ahmed Alkaf ini buka suara. Dia membuat klarifikasi lewat akun Instagramnya yang bernama @ahmadalkaf_ref yang diduga memang milik wasit asal Oman tersebut. Berdasarkan unggahannya, Ahmed Alkaf itu seolah tidak ingin disalahkan karena merasa keputusannya selama pertandingan itu diambil dari hasil pertimbangan yang sudah cukup baik. Dia menulis dengan kata-kata begini, "Tolong hentikan komentar dan pesan negatif. Saya hanya jujur dan adil di lapangan. Kenapa saya diserang? Saya tidak bersalah." Itu pengakuan dari Ahmed Alkaf. Secara rekam jejak, wasit Ahmed Alkaf ini memang dikenal bukan sebagai wasit yang biasa. Pasalnya dia sudah terdaftar di FIFA sejak tahun 2010 silam. Dia debut sebagai wasit itu sejak tahun 2008 di Liga Oman. Berdasarkan data dari Transfer Market, dia sudah memimpin sekitar 115 pertandingan dengan total 346 kartu kuning dan 10 kartu merah yang diberikan dari semua pertandingan yang dia pimpin. Selama berkarir sebagai wasit, Ahmed Alkaf ini sudah sering begitu membuat atau menciptakan kontroversi. Misalnya pada tahun 2020 lalu saat dia mendapat protes dari klub Iran, Esteghlal Tehran yang kalah dari Pakhtakor. Esteghlal Tehran lalu mengajukan keluhannya pada AFC. Itu rekam jejak wasit Ahmed Alkaf. Kemudian menanggapi pertandingan antara Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia yang menurut saya penuh dengan keputusan-keputusan yang kontroversial tersebut, FIFA sebenarnya sudah buka suara. Tetapi FIFA ini hanya mengulas pertandingan antara Indonesia versus Bahrain. Terutama soal Mohamed Marhun yang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-99. FIFA memuji bagaimana kedua tim memberikan permainan yang sangat menghibur gitu ya. Bahrain yang tampak memegang kendali penuh terhadap permainan, kemudian memaksa timnas Indonesia untuk menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. FIFA hanya mengklaim pertandingan antara Bahrain dan timnas Indonesia ini memang diwarnai oleh drama-drama di penghujung pertandingan. Hanya itu, dan tidak ada evaluasi yang tajam soal berjalannya pertandingan. FIFA juga tidak merasa terkejut gitu ya dengan gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Bahrain yang terjadi pada menit ke-99. Entah kenapa bagi FIFA kok itu tidak dilihat sebagai sebuah kejanggalan. Padahal seharusnya tambahan waktu itu berhenti pada menit ke-96 atau maksimal berhenti di menit ke-97, mentok-mentok di menit tersebut. Saya tidak tahu apakah FIFA tidak melihat adanya kejanggalan pada tambahan waktu yang lebih dari yang ditentukan. Dan mungkin FIFA tidak akan mempermasalahkan hal tersebut jika tidak ada laporan dari pihak Timnas Indonesia atau dalam konteks ini PSSI.
Itulah kenapa menurut saya PSSI tetap harus melayangkan surat protes kepada FIFA dan ke AFC bahwa memang ada kejanggalan di pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia kemarin dan harus dibuktikan dengan protes-protes yang dipertanggungjawabkan. FIFA dan AFC harus meninjau kembali pertandingan yang terjadi antara Timnas Indonesia versus Bahrain. Dan itu harus diulas secara tajam, harus dievaluasi bagaimana kinerja wasit saat itu. Soal ini biarlah menjadi urusan PSSI dengan AFC dan FIFA. Para pemain tidak boleh memikirkan kembali soal kejadian mengecewakan tersebut karena para pemain harus fokus untuk laga berikutnya di tanggal 15 Oktober melawan Cina seperti yang sudah saya bilang tadi. Para pemain tetap harus fokus dengan pertandingan yang sudah ada di depan mata. Para pemain harus kembali mengumpulkan tenaga, mengumpulkan semangat, mengumpulkan konsentrasi, serta menyusun strategi yang baik dan matang untuk mengalahkan Cina agar kita bisa membawa pulang 3 poin dari kandang Cina. Bagaimanapun wasit Al-Kaf memberikan klarifikasi, tetap saja menurut saya itu tidak benar. Dia menjelaskan bahwa dia sudah menjalankan tugas dengan baik dan adil. Adil untuk siapa? Adil untuk para pemain Bahrain dan tidak adil untuk para pemain Timnas Indonesia. Itu pertanyaan yang harus dijawab dan harus diklarifikasi. Mudah-mudahan protes yang dilayangkan oleh PSSI ke AFC memperoleh respon positif dan hasil yang terbaik. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.